Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Suryani dari kelas A22 dengan nomor NIM 22017 dengan dosen pembimbing yaitu Maulana Zulkarnain Imansyah S. Far M. Biomed. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya yaitu mengenai darah. Apa sih itu darah? Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup kecuali pada tumbuhan. Tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Adapun dua jenis pembuluh darah. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Bila sampai di jaringan, arteri bercabang-cabang kecil yang disebut arteriole bersifat elastis, dan darah yang mengalir tekanannya kuat karena memperoleh pemompaan langsung dari jantung. Yang kedua yaitu ada vena. Vena merupakan pembuluh yang mengalirkan darah kembali menuju ke jantung. Pembuluh vena yang menyebar di jaringan bercabang-cabang kecil dan disebut venula. Vena kurang elastis bila dibandingkan dengan arteri, dan darah yang mengalir tekanannya rendah karena aliran darah pada vena berdasarkan sistem katup dan pompa otot. Vena biasanya terletak di permukaan tubuh di bawah kulit, sedangkan arteri lebih ke dalam. Selanjutnya ada perbedaan antara arteri dan vena. Perbedaan yang pertama yaitu sifat arteri pada dinding, yaitu kalau arteri tebal elastis, sedangkan vena tipis dan kurang elastis. Yang kedua, arah aliran. Arteri ke jantung, sedangkan vena menuju ke jantung. Yang ketiga yaitu darah. Arteri banyak mengandung O2 kecuali nadi-nadi paru, sedangkan vena banyak mengandung CO2 kecuali vena paru-paru. Yang keempat yaitu letak. Letak arteri lebih ke dalam, sedangkan vena dekat permukaan tubuh. Yang kelima yaitu klep. Pada arteri hanya satu pada tunggal, sedangkan vena banyak di sepanjang pembuluh. Dan yang terakhir, arteri kuat. Kalau terpotong darahnya akan memancar, sedangkan vena itu lemah. Jika terpotong, darah akan menetes. Selanjutnya ada beberapa fungsi darah. Yang pertama yaitu mengangkut zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ yang berfungsi untuk pembuangan. Yang ketiga, mengedarkan hormon-hormon untuk membantu proses fisiologis. Yang keempat, menjaga stabilitas tubuh atau suhu tubuh. Yang kelima, menjaga keseimbangan asam basa jaringan tubuh untuk menghindari kerusakan. Yang keenam, mencegah pendarahan. Dan yang terakhir, mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Selanjutnya itu ada beberapa sel-sel darah. Yang pertama itu sel darah merah atau eritrosit. Bentuk bikonkov dan tidak berinti, berfungsi untuk mengangkut hemoglobin yang berperan sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit. Bentuk leukosit tidak tetap karena bersifat amoeboid, diapedesis, dan fagositosis. Dan yang terakhir yaitu keping darah atau trombosit. Trombosit dibentuk di sumsum tulang dan dapat hidup selama 8 hari. Bentuknya juga bulat atau lonjong atau tidak berinti. Selanjutnya yaitu
ada pembekuan atau penggumpalan darah. Penggumpalan darah yaitu perubahan enzimatik dari protein plasma yang larut atau fibrinogen menjadi serabut polimer yang tidak larut atau polimer fibrin. Pengumpulan darah dapat terjadi melalui dua jalur, yaitu yang pertama melalui luka jaringan atau luka ekstravaskular. Yang kedua, proses dari sisi dalam pembuluh darah atau jalur intravaskular. Selanjutnya, adapun pemeriksaan darah. Ada dua pemeriksaan darah, yaitu yang pertama pemeriksaan darah rutin, yaitu pemeriksaan tanpa indikasi khusus SPH, HGB, WBC, RBC, dan lain-lainnya. Terus yang kedua, pemeriksaan darah khusus, yaitu pemeriksaan yang bertujuan memperoleh informasi untuk yang pertama, menunjang diagnosis klinik. Yang kedua, mendapatkan kepastian dalam penanganan pasien. Dan yang terakhir, memantau perkembangan suatu penyakit. Untuk keperluan pemeriksaan laboratorium, ada juga dua cara pengambilan darah. Yang pertama itu darah kapiler atau jumlahnya sedikit. Sedangkan yang kedua itu mengambil darah vena, yaitu jumlahnya yang banyak. Selanjutnya ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah yang pertama yaitu sistem peredaran darah besar atau sistematik. Peredaran darah besar dimulai dari darah keluar dari jantung, melalui aorta menuju ke seluruh tubuh atau organ bagian atas dan organ bagian bawah. Melalui arteri, darah yang kaya akan oksigen menuju ke sistem-sistem organ, maka disebut sebagai sistem peredaran jantung. Darah kotor dari bilik kanan akan dialirkan ke serambi kanan. Selanjutnya akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis merupakan stay keunikan dalam sistem peredaran darah manusia karena merupakan satu-satunya arteri yang membawa darah kotor atau darah yang mengandung CO2. Adapun urutan perjalanan peredaran darah besar, yang pertama itu bilik kiri ke aorta, lalu ke pembuluh nadi, lalu ke pembuluh kapiler, lalu vena cava superior dan vena cava inferior, dan yang terakhir ke serambi kanan. Selanjutnya yaitu yang kedua, sistem peredaran darah kecil atau pulmonal. Peredaran darah kecil dimulai dari darah kotor yang dibawa arteri pulmonalis dari serambi kanan menuju ke paru-paru. Dalam paru-paru, tepatnya pada alveolus, terjadi pertukaran gas antara O2 dan CO2. Gas O2 masuk melalui sistem respirasi dan CO2 akan dibuang ke seluruh tubuh. O2 yang masuk akan diikat oleh darah atau dalam bentuk HBO yang terjadi dalam alveolus. Adapun juga urutan perjalanan peredaran darah kecil, yaitu bilik kanan menuju ke jantung, menuju ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, lalu ke vena, lalu ke vena pulmonalis, lalu yang terakhir ke serambi kiri jantung. Selanjutnya ada pembuluh life atau pembuluh getah bening, yaitu pembuluh life adalah bermuaranya pembuluh lemak atau pembuluh kil. Peredaran limfa adalah terbuka, merupakan alat penyaring kuman karena limfa diproduksi sejenis sel darah putih yang disebut limfosit untuk imunitas. Yang selanjutnya ada plasma darah. Plasma darah ialah cairan berwarna kuning kekuningan dan terdapat sel-sel darah. Komponen terbesar dari plasma darah adalah air. Dalam plasma darah terlarut molekul-molekul dan ion-ion beraneka ragam. Selanjutnya ada nilai pH plasma darah, yaitu konsentrasi ion hidrogen
dalam plasma sekitar 40 yang sesuai dengan nilai pH sebesar 7,40. Tubuh manusia berusaha agar nilai pH tersebut dapat dipertahankan konstan, karena perubahan pH yang besar akan mengganggu proses metabolisme dalam tubuh. Yang berfungsi agar nilai pH tetap konstan adalah sistem dapar atau buffer yang berasal dari kesetimbangan CO2 dan ion bikarbonat. Penurunan pH darah lebih dari 0,03 unit dikenal sebagai asidosis, dan kenaikan lebih dari 0,03 unit dikenal sebagai alkalosis. Dan yang terakhir yaitu ada golongan darah. Golongan darah itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama golongan darah A positif dan A negatif, yaitu memiliki antigen A pada permukaan sel darahnya dan antibodi anti B dalam plasmanya. Yang kedua golongan darah B positif atau B negatif, yaitu memiliki antigen B pada permukaan sel darahnya dan antibodi anti A di dalam plasmanya. Yang ketiga yaitu golongan darah AB positif dan AB negatif, yaitu memiliki antigen A dan B pada permukaan sel darahnya, namun tidak memiliki antibodi dalam plasmanya. Dan yang terakhir yaitu golongan O positif dan O negatif, yaitu tidak ada antigen pada permukaan sel darah, baik antibodi anti A dan anti B ada dalam plasma darah. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Sekiranya materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam membaca materi tersebut. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.